Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, kembali lagi dengan Ustazah di pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam hal ini, kita akan belajar bab 2, yaitu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Di pertemuan ke-7 ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu tentang penggolongan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan sekarang kita akan bahas tentang persebaran dari sumber daya alam di Indonesia. Nah, sebelum itu Ustazah akan mereview kembali tentang pemahaman kalian terkait sumber daya alam. Oke, kita bernyanyi dulu yuk. 1, 2, 3. Sumber daya alam ada 2 macam, yang diperbarui dan tak diperbarui. Ayo semua kita belajar bersama penggolongan dari sumber daya alam. Sumber daya alam yang diperbarui bisa dihasilkan setelah digunakan. Ada hayati, ada non-hayati, itulah macam dari yang diperbarui. Air, tanah, udara, itulah berbagai macam contohnya. Sumber daya alam yang tak diperbarui bila digunakan. Ada mineral logam, ada mineral non-logam, itulah macamnya. Minyak bumi dan timah, itulah berbagai macam contohnya. Nah, kita sudah bernyanyi tadi. Seru bukan? Seru banget ya. Oke. Nah, Ustazah akan meneruskan yaitu tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sebelum itu, Ustazah tanya nih, kira-kira apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah, ada yang tahu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, sudah hafal ya? Kan kemarin sudah bernyanyi ya? Oke, kita lanjutkan. Sebelum itu, kita perlu ketahui bahwasanya Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya raya, terutama dari sumber daya alamnya, dan tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan olehnya. Nah, tujuan pembelajaran dari pembelajaran pada pertemuan ke-7 ini yaitu anak-anak bisa mengidentifikasi dari persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan berikut adalah peta konsepnya, yaitu persebaran sumber daya alam di Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu persebaran hasil tambang atau tidak dapat diperbarui, dan yang kedua yaitu persebaran hasil bumi dan laut, yaitu dapat diperbarui. Kita lanjut. Yang pertama yaitu persebaran hasil tambang. Nah, bisa kita lihat di dalam peta ada pulau-pulau besar dan kecil di situ ya. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua,
Bali, Nusa Tenggara, Jawa, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya alam hasil tambang itu tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera sampai Papua. Nah, persebaran hasil tambang tersebut tidak merata karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan peta berikut dapat diketahui bahwasanya sumber daya alam hasil tambang yang ada di Indonesia itu di sini emas ada di Meulaboh, ada di Gurup, ada di Kasongan, Palangkaraya, dan lain-lainnya. Terus minyak bumi sesuai dengan simbolnya ada di Dumai, ada di Pekanbaru, ada di Balikpapan, dan lain-lain. Terus gas alam ada di Kamojang. Bisa kita lihat di dalam peta sesuai dengan apa? Sesuai dengan simbolnya masing-masing. Nah, sumber daya alam hasil tambang ini memiliki berbagai manfaat, antara lain yaitu sebagai bahan dasar bangunan, sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, dan sebagai bahan pembuat perhiasan. Nah, berguna banget kan sumber daya alam? Jadi kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwasanya hasil tambang itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi kita harus memaksimalkan benar-benar hasil tambang seperti itu ya. Dan selanjutnya yaitu persebaran hasil bumi dan laut. Nah, kalau kita lihat di dalam buku paket, persebaran hasil bumi dan laut itu ada 5, yaitu persebaran hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, hasil perikanan, dan hasil hutan. Nah, di sini ada mutiara, ada udang, ikan tuna, rumput laut, minyak kayu putih, kelapa sawit, dan lain-lain ini. Nah, bisa kita lihat di dalam peta tersebar dari Sumatera sampai Papua ya, sesuai dengan simbolnya masing-masing. Nah, kalau hasil pertanian seperti padi, kedelai, jagung, ubi kayu, kacang tanah. Kalau hasil perkebunan, teh, tebu, kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, lada, cengkih, dan sagu. Kalau persebaran hasil peternakan, ada sapi, kambing, ayam, itik, kuda. Dan yang hasil perikanan ada perikanan pantai, laut dalam tuna cakalang, perikanan darat, dan yang terakhir yaitu hasil hutan, ada kayu jati, kayu meranti, kayu akasia, kayu cendana, dan rotan. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini ada gambar jagung, berarti itu memiliki potensi hasil jagung. Seperti itu ya. Nah, kira-kira untuk apa sih hasil bumi dan hasil laut itu? Ada yang tahu nggak manfaatnya? Jadi manfaatnya bisa digunakan sebagai sumber bahan pangan. Nah, seperti ikan tuna, seperti padi, kedelai, jagung, dan lain-lain itu. Sebelum itu kita bernyanyi dulu yuk untuk persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sudah siap ya? Ustazah akan memberikan contoh. Nanti anak-anak menirukan ya. 1, 2, 3. Ini lagunya pakai lagu Balonku Ada 5. Persebaran sumber daya alam dibagi menjadi 2. Persebaran hasil tambang yaitu tak dapat diperbarui. Persebaran hasil bumi dan laut yaitu yang dapat diperbarui. Itulah macam persebaran yang harus diketahui. Nah, seru bukan? Kita belajar sambil bernyanyi. Nah, mungkin cukup itu pembahasan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia.
Dan besok untuk pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang pemanfaatan dari sumber daya alam. Jadi jangan lupa untuk anak-anak tetap belajar, meskipun di rumah harus tetap semangat, jaga kesehatan. Mungkin itu dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.